Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ya Ramadan. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci, bulan yang penuh berkah. Semoga Ramadan tahun ini membawa kedamaian dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, sabar, dan bertakwa. Selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya pernah mendengar cerita tentang seorang anak muda yang sengaja dimasukkan ke penjara oleh kedua orang tuanya sendiri. Karena anak muda ini adalah pengguna atau pecandu narkoba, segala obat-obatan terlarang, atau segala obat-obatan yang dapat membuat kita mabuk. Nah, pada saat itu, kedua orang tuanya sangat lelah, capek menegur anaknya, karena anaknya tidak pernah mau mendengar. Anaknya tidak pernah mau mendengar perkataan kedua orang tuanya. Jadi, kedua orang tuanya memutuskan untuk memasukkannya saja ke penjara dengan harapan dia bisa berubah. Dia bisa menyesali perbuatannya. Namun, pada saat di penjara, ibunya mengatakan kepada Pak Polisi, "Pak, tolong ya anak saya dibimbing, tolong ya anak saya diajari hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, diajarkan ngaji, diingatkan untuk sholat, karena kami berharap anak saya bisa berubah jauh lebih baik dari sebelumnya." Pak Polisi pun menyetujui permintaan dari sang ibu. Nah, beberapa tahun kemudian, anaknya pun keluar dari penjara. Namun, anaknya ini memutuskan untuk mengejar mimpinya di salah satu kampung yang jauh dari kampung halamannya. Beberapa tahun kemudian lagi, anaknya pun datang menemui kedua orang tuanya. Dan betapa terkejutnya kedua orang tuanya melihat seorang anak muda yang gagah yang sedang mengenakan pakaian polisi. Ya, itu adalah anaknya yang menandakan bahwasanya anaknya telah sukses. Setelah sukses di kampung orang lain. Jadi, maleni ita, mua seburuk-buruk seorang hamba, senakal-nakal seorang hamba, jikalau dia sudah benar-benar bersujud, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala perbuatanmu yang melakukan di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita jangan lupa bahwasanya memang ada pepatah yang mengatakan tidak ada yang dinamakan terlambat, tapi tidak ada yang menjamin bahwasanya kita masih hidup besok. Jadi ada juga pepatah yang mengatakan tobatlah sebelum terlambat. Teman-teman, jikalau kita sudah menerima nikmat yang benar-benar yang sangat-sangat kita inginkan, kita sudah mendapatkannya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nah, di sini nih, banyak di antara kita atau banyak orang-orang yang salah mengartikan dari kata syukur ini. Ada yang mengatakan, apa sih syukur itu? Nah, syukur adalah berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati kalian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana cara bersyukur itu? Ada yang mengatakan, alhamdulillah wa syukurillah. Itu salah, karena syukur bukan ucapan. Namun cara bersyukur itu adalah tindakan, bukan hanya ucapan yang hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, bagaimana cara bersyukur yang benar? Cara bersyukur yang benar adalah menggunakan sebagian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
membagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Namun kita jangan berpikir bahwasanya cara bersyukur itu hanya berlaku kepada orang-orang yang berada. Tidak. Syukur itu kita bisa juga melakukannya, anak-anak muda juga bisa melakukannya, bahkan anak sekolah juga bisa melakukannya. Karena cara bersyukur itu bukan hanya berupa harta, bukan hanya berupa benda, tapi juga bisa berupa kepintaran atau kecerdasan. Contohnya seperti yang saya lakukan sekarang ini, yaitu membagikan sedikit ilmu pengetahuan yang saya ketahui. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tema ceramah pada malam hari ini yakni narkoba membunuh masa depan, Islam membawa harapan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, muaknani itair zaman sungguh sangat begitu cepat, perkembangannya begitu cepat, sungguh sangat modern. Bahkan ada juga yang dinamakan AI. AI juga bisa menjadi teman kita. Teknologi semakin modern. Jadi banyak di antara kita yang sulit untuk keluar dari hal tersebut. Dengan kata lain tersesat. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali kemudahan, namun banyak pula godaan. Godaan termasuk besar adalah narkoba atau narkotika. Data dari lembaga menunjukkan bahwasanya sebagian besar pengguna narkoba adalah anak-anak muda, yang dimana mereka ini adalah siswa, pelajar, serta mahasiswa, yang seharusnya mereka ini adalah pemuda harapan bangsa dan negara. Namun, apa yang kita lakukan? Kita hanya mengejar bahagia yang hanya sesaat itu. Sungguh dan betapa rugi kita. Teman-teman, bayangkan, ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya, yang membawa kita kemana-mana di dalam perutnya. Betapa berat seorang ibu membawa kita di dalam perutnya kemana-mana. Yang rela dagingnya sobek hanya untuk kita yang ingin lahir di dunia ini. Menjadi seorang manusia yang berjalan di atas tanah. Yang merawat kita dari kecil sampai dewasa. Namun pada saat dewasa, apa yang kita lakukan? Kita hanya menjadi pecandu atau pengguna narkoba. Betapa rugi kita. Tidakkah kalian betapa sedih hati seorang ibu melihat anak yang sedang ia rawat dari kecil sampai dewasa, namun pada saat dewasa ia hanya menjadi pengguna atau pecandu narkoba? Betapa sedih hati seorang ibu. Ironisnya, banyak anak muda atau banyak orang-orang yang menggunakan narkoba karena ingin mencoba atau rasa ingin tahu. Itulah tipu daya setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal masiru wal unsugu wal ajlamu rinsu minal syaitan fastaniguhu la'allakum turhitlibun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh yang segala memabukkan itu perbuatan keji, sama dengan pula perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Bahkan, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya pernah melihat anak-anak muda yang mencampur segala jenis-jenis minuman yang mungkin yang dapat membuat mereka mabuk atau apalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul huskirin haram," yang segala memabukkan itu haram. Jadi ayo kita lihat bahwasanya menggunakan narkoba itu sungguh rugi besar. Kerugiannya itu begitu besar, dampak negatifnya itu sangat-sangat besar. Contohnya, otak kita rusak, kita cepat menua, bahkan kita bisa gila dan juga kita bisa dengan kata lain begini. Jadi dampak terbesar adalah keturunan kita pun kena. Contohnya keturunan kita nantinya cacat. Sungguh, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Na'udzubillah. Jadi, mari kita tanamkan dalam diri kita
bahwasanya menggunakan narkoba itu membuat kita rugi besar, membuat kita miskin. Ingat, masa depan anak muda yang cerah atau masa depan kita ada di tangan kita sendiri, terutama ada di tangan anak-anak muda yang jauh dari narkoba dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari ceramah saya pada malam hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.